Bahwasannya pembelengguan setan di sini hanyalah kinayah, yang maksudnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna binuril ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'u ahsana. Alhamdulillah, telah masuk pertanyaan kepada tim bagaimana tentang suatu riwayat yang mengatakan bahwasannya pada bulan Ramadan setan-setan itu diikat, tapi di sana masih terdapat banyak maksiat atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Sahabat Gema yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan ini sangat bagus sekali dan bersumber dari suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Quraib bin Ala bin Quraib akhbarahu Abi Bakrin ibn Iyas Anil A'mash an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana awwalul lailin min syahri ramadhana sufidatisy syayatin wa maradatil jin wa ghuliqatil abwabu jahannam wa lam yuftah minha babun wa futihatil abwabul jannah wa lam yughlaq minha babun fanada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi utaqaun minan nari wa dzalika kulla lailah rawahu Tirmidzi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya hadis ini diriwayatkan oleh Abi Quraib yang melalui jalur Abi Hurairah. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika datang malam pertama di bulan Ramadan, maka setan-setan dari bangsa jin dirantai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Kemudian ada hatif atau suara tanpa dilihat orangnya yang mengatakan, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan maka lakukanlah kebaikan, wahai orang-orang yang menginginkan melakukan kejelekan maka hentikanlah. Pada malam ini Allah memerdekakan atau membebaskan banyak sekali orang-orang dari neraka, yang mana berhubungan dengan pertanyaan arti dari sufidatisy syayatin wa maradatil jin. Di sini adalah keterangan bagaimana setan-setan dibelenggu, yang khususnya di sini lebih dikhususkan tatmim wa maradatil jin, setan-setan dari bangsa jin. Ulama berbeda pendapat bahwasannya kata dibelenggu di sini yang pertama adalah belenggu secara nyata, bahwasannya semua setan dibelenggu sehingga setan-setan tidak bisa melakukan tipu dayanya terhadap manusia. Yang kedua, ulama berpendapat bahwasannya tentang yang dibelenggu atau dirantai di sini adalah hanya zu'ama zumratihim atau pimpinan-pimpinannya, ataupun yang masih kerucut-kerucut mereka masih bebas berkeliaran. Ini didasarkan pada surat Al-A'raf ayat 14 dan 15 yang berbunyi qala rabbi amdirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal mundzirin, yang maksudnya adalah setan minta kesempatan untuk bisa menipu daya manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan sampai nanti hari kiamat. Maka pendapat kedua ini mengatakan hanya pimpinannya saja, sehingga ayat ini tidak terbengkalai dengan pengkabulan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap setan. Maka masih bebas para setan itu untuk melakukan tipu dayanya terhadap manusia. Pendapat yang ketiga adalah bahwasannya
pembelengguan setan di sini hanyalah kinayah. Yang maksudnya adalah pada bulan yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala ketika seseorang melakukan kebaikan, sehingga bisa dikatakan tipu daya setan terhadap Bani Adam tidak bisa banyak seperti pada bulan-bulan biasanya. Lituqfihim ala dzalika, itu kata ulama. Sehingga ketika muncul pertanyaan bagaimana maksiat kok masih terjadi, bisa dijawab ketika pendapat pertama mengatakan bahwasanya semua setan sudah dibelenggu. Maka di sini ulama mengatakan setan telah menancapkan pengaruhnya kepada manusia, sehingga pengaruh tersebut tentang melakukan kejelekan masih terimbaskan walaupun setan tidak mendampingi manusia untuk melakukan jelek. Tentang pendapat kedua sudah jelas bahwasanya hanya pimpinannya saja, maka kroco-kroconya masih bisa melakukan tipu daya yang masih berlaku seperti biasa. Dan yang pendapat ketiga juga sudah jelas, maka pengaruh yang diberikan setan itu lemah sekali. Maka kita temukan ya masih banyak terjadi kemaksiatan. Cuma di sini saya menemukan kesimpulan yang sangat baik sekali. Kenapa kok masih terdapat kemaksiatan di bulan Ramadan? Sahabat Gema yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwasannya yang mengarahkan manusia terhadap melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya setan, tapi manusia di sana juga punya nafsu. Juga ada pengaruh lain dari manusia. Maka dalam surat An-Nas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka ketika satu pengaruh sudah hilang, masih ada dua pengaruh lagi, yaitu dari nafsu yang dimiliki oleh manusia itu sendiri, dan yang kedua adalah dari manusia lain yang mempengaruhinya untuk melakukan kemaksiatan. Sehingga ketika orang-orang masih kurang dalam melakukan syarat-syarat puasa secara sempurna, maka kemaksiatan-kemaksiatan ini masih terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang berpuasa. Demikian sahabat Gema yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.